Zakat profesi berapa nisabnya? Zakat profesi kalau dikiaskan analoginya ke pertanian tadi 520 kg 5 ausak. Kalau tadi dihitung dikali 7.000 kurang lebih 3.600.000. Itu batas minimal berzakat. Iya. Kalau Ustaz Sobirin gaji bulannya 5 juta, saya tanya melebihi nisab atau belum? Udah melebihi nisab. Karena tadi 3 juta 600. Gaji Pak Sobirin 5 juta. Berarti wajib, tinggal dikali. Ada juga ulama yang mengkiaskan kepada zakat perdagangan atau zakat emas yang ditunaikan setahun sekali. Ini yang dipakai oleh MUI, oleh Bajnas se-Indonesia. Di antara tadi berapa harganya yang tadi kita hitung, nisabnya itu batas dia mengeluarkan zakat 20 dinar atau 85 gram emas setara dengan 42.500.000 rupiah setahun gajinya. Kalau dibagi tadi kurang lebih hampir sama, 3.500.000 sekian. Jadi kalau Ustaz Sobirin gajiannya sebulan 5.600.000 melebihi nisab atau tidak? Melebihi nisab berarti wajib zakat. Itu yang secara sederhana gambaran setiap bulan. Jadi hitungannya silakan mau setiap bulan mau setiap tahun juga boleh, tapi hitungan nggak berkurang kan? Umpamanya 5 juta. Kalau 5 juta 2,5% berapa berarti? 125.000 ya Mas Bas ya? Ya kan? 125.000. Coba kita hitung. Umpamanya Ustaz Sobirin gajinya 5 juta rupiah, sedekah zakat 2,5%. Kalau dia mengeluarkan, Ustaz mengeluarkan sebulan berarti 125.000. Sekarang coba kita hitung. Enggak mau usah sebulan sekali, setahun sekali. 5 juta dikali 12 berapa? 60 juta rupiah. 62 juta rupiah, 60 juta rupiah dikali 2,5% berapa kira-kira? 1,5 juta, betul nggak? Hah? Ya Ustaz, bener ya? 1,5 juta. Sama nggak kira-kira? Setahun ditunaikan sama sebulan ditunaikan sama nggak? Sama. 125.000 diangsur. Tapi ingat, kalau kita menunaikannya setahun sekali, ada penyakit yang ada dalam diri kita, PEP, belit. Mas mau dikeluarin berapa? Mama, kita mengeluarkan zakat hari ini 1,5 juta, gede amat. Nggak jadi ya kan begitu. Coba kalau kita sedikit sebulan 250.000, nggak terasa. Insya Allah harta kita menjadi berkah. Inilah manfaat. Mohon maaf, minta dibantu untuk membaca Mas Teguh. Oke, silakan. Kelihatan nggak? Oh, kalau nggak, antum siapa namanya? Eko, silakan. Kelihatan nggak? Atau suaranya? Apa tuh? Silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin nambah sedikit ya Pak. Jadi bahasa adat atau kebiasaan yang perlu dipahami oleh Pak Ustadz untuk menyampaikan ke kita di dalam ini. Mungkin kalau di Jakarta orang udah kaya semua. Mungkin ini yang terjadi ini adalah Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Mungkin kalau Pak Ustadz tinggalnya di Tangerang mungkin paham nanti karena yang perlu kita
Baik. Baik, terima kasih banyak. Yang jelas bahwa ada tradisi yang bisa dicermati dengan Pak siapa? Ustaz? Pak? Pak Samili, Pak Haji Samili ya. Pak Samidi. Delta. Oke. Pak Haji Samidi, jadi sebetulnya ini dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Tentang apa namanya? Terutama bukan zakat mal yang dikumpulkan. Tapi mau menjelang Ramadan zakat fitrah. Bukan hanya di Tangerang, saya tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Jambu. Nah kemudian kalau saya aslinya dari Bekasi. Nah memang banyak masyarakat nggak percaya sama plat merah. Plat merah itu diantaranya apa? Badan amil zakat. Karena kenapa? Yang tadi yang diungkapkan oleh Sasofirin tadi itu, zakat profesi zakat fitrah dikumpulkan di bulan Ramadan, tapi ternyata di kecamatan, di bat kecamatan tuh beras masih tumpuk berton-ton, sedangkan kan wajib ditunaikan, diberikan segera sebelum khotib turun dari mimbar, kalaupun ada alasannya. Oh itu buat jatah amil. Jatah amil masa bertonton Pak? Ya ini makanya sebetulnya perlu adanya, ini sering kita kaji juga di berbagai forum di Kementerian Agama, karena saya menjadi narasumber di Kementerian Agama di IMZ, dan yang hadir gua kiai-kiai semua Pak, ustadz-ustadz di kementerian-kementerian. Yang saya sampaikan bahwa memang lagi-lagi bahwa ini memang peraturan dari pemerintah. Memang idealnya kalau bicara tentang amil zakat, kalau masjid ingin menjadi amil zakat, jadilah UPZ. Apa Ustaz Pras namanya UPZ? Unit pungutan zakat. Jadi bukan hanya zakat fitrah saja, zakat mal. Zakat mal tadi dikumpulkan dari masyarakat, diberdayakan. Kalau bisa minta kebijakan, jangan semuanya ke sana, boleh jadi disalurkan di sekitar kita juga, jamaah kita juga. Maksudnya sih bagus, biar supaya zakat fitrah itu dikumpulkan, ada laporan ke pusat. Berapa total dikumpulkan zakat, maksudnya baik. Tapi perlu evaluasi tadi. Masa zakat fitrah sampai bertonton, beratus-ratus. Ini yang sering saya juga, yang saya kritik saya di kota Bekasi. Karena waktu itu saya jadi ketua DMI kecamatan, saya mewakili kecamatan. Saya bilang, ini secara sederhana lagi-lagi idealnya tadi zakat fitri memang dikasih sekitar lingkungan, tapi namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tinggal terserah nanti kebijakan dari pengurus. Kalau memang mengikuti lebih baik, tapi harus ada catatannya. Saya tidak akan berikan kalau tidak ada laporan di mana saja, siapa saja jamaahnya. Karena mahasiswa saya Pak, saya latih. Ketika dapat uang 34 juta itu ada laporannya, siapa mustahiknya, siapa muzakinya, teleponnya berapa harganya. Dia berzakat. Mustahiknya siapa namanya, fotonya di mana, alamatnya di mana. Berapa dia dapat dananya. Ini yang harapannya seperti itu, tapi belum dilakukan. Tapi ada beberapa lembaga zakat nasional, ya Mas saya sudah banyak, sudah menerapkan, dia lebih baik. Ini jadi kita harus berbaik sangka saja. Khudz min amwalihim shadaqatan. Jadi rupanya pengertiannya itu Nabi Muhammad ini kan fil amr mufrad yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Ambillah zakat. Wajar saja al-murtadin, orang-orang yang murtad, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, menyatakan ayat itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad.
Makanya ketika masa Abu Bakar banyak yang tidak bayar zakat karena murtad kan. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Memerangi orang yang tidak bayar zakat. Karena kenapa? Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena zakat kepentingannya bukan berkaitan dengan Rasulullah, tapi berkaitan dengan masyarakat yang perlu diberdayakan. Dari sisi ekonomi coba kita renungkan. Kalau zakat fitrah, Idul Fitri sama Idul Adha beda nggak kira-kira? Beda kan? Idul Fitri orang berzakat sesuai dengan makanan pokok yang dimakan. Di Arab Saudi zakat fitrah nggak bukan pakai beras. Hah? Pakai apa nih? Wali Sarmidi? Pakai tamar, pakai korma karena makanan dia. Ya kan kurma, so'an min tamrin, sa'ir. Nah, orang Papua yang muslim boleh jadi zakatnya bukan pakai beras, pakai apa itu? Sagu. Ya kan berbeda. Nah ini model-modelnya ini kembali. Kita hanya sebagai rakyat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya kita ngikutin aja pemerintah. Tapi kita bikin tegas catatan menurut ketua DKM di sini, ketua RW, saya tidak akan bertanggung jawab kalau seandainya disalahgunakan. Harus jelas, saya minta laporannya mana dia. Itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Wallahu bisa. Ya silakan Teguh. Baik. Sekarang ada undang-undang zakat tahun 2011 nomor 23 yang mengatur tentang amil zakat. Kalau kita tidak jelas kedudukan kita, termasuk jadi panitia ini kalau berdasarkan undang-undang yang ada, panitia masjid, dan dia tidak menginduk tadi, cuma dua pilihan. Kalau dalam undang-undang itu apakah kita jadi bajnas atau lajnas.